Oke sahabat Dinsos, hari ini kita akan ketemu kembali di acara Nutur Podcast yang diselenggarakan oleh Dinas Sosial P3A BPKB melalui Siwayana Bali Channel. Hari ini kita ketemu dengan pimpinan kedua di Dinas Sosial P3A BPKB, yaitu Bapak Sekdes Pak Nyoman Sudiatmika. Beliaunya sudah cukup lama berada di Dinas Sosial. Jadi hari ini kita ajak berbincang beliau, istilahnya di Bali ini ke meblik bagan tentang suatu persoalan yang kita hadapi di Dinas Sosial P3A dan BPKB. Selamat siang Om Swastiastu Pak Sekdes. Swastiastu Pak Mang. Rahajeng Rahayu. Hari ini mudah-mudahan Pak Sekdes dalam kondisi fit, sehat walafiat dan sehat rahayu sareng sami, dimudahkan segala persoalan yang kita hadapi. Dan kebetulan di musim bulan Desember niki Pak Sekdes banyak persoalan yang kita temukan. Mungkin Pak Sekdes di lapangan gini, kita hampir sering di lapangan. Dari 1 minggu yang lalu kondisi Kabupaten Karangasem kita banyak tantangan yang kita temukan. Betul. Salah satunya ada bencana tentang hujan, banjir, tanah longsor, dan juga pohon rebah. Kejadian di sana sini bisa saja terjadi. Mungkin nanti Pak Sekdes bisa memberikan himbauan kita bahwa situasi Karangasem tidak nyaman-nyaman saja untuk di kondisi bulan Desember niki. Dan punika dumun pemaba Pak Sekdes, silakan Pak Sekdes memberikan masyarakat sambutan kita untuk masyarakat kita di Kabupaten Karangasem. Terima kasih Pak Man. Di pagi yang mungkin pagi nggak? Udah. Siang, sudah siang Pak Sekdes. Sudah siang, sudah agak mendung gini Pak Man. Tentu ya Jangan menyapa masyarakat Karangasem. Selamat siang masyarakat Karangasem. Kemudian dengan situasi seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Mang bahwa di Karangasem tidak baik-baik saja. Artinya masyarakat kita saat ini di mana-mana ada seperti tadi ada pohon tumbang, ada longsor. Malah tadi ada lagi kegiatan yang ada mobil kebakaran tadi. Ada mobil kebakaran. Itu harapan kita bagaimana masyarakat dengan kondisi seperti sekarang ini kita harus hati-hati, waspada di setiap kesempatan, karena kondisi-kondisi seperti ini kita tidak bisa duga, tidak bisa kita terka kondisi seperti saat ini. Oleh karena itu bagaimana kita waspada dengan cuaca ekstrim seperti ini, kadang hujan, kadang ada juga kadang-kadang panas sedikit. Karena itu kita ini pancaroba kita Pak Sekdes nggih. Nah, itulah kita harus bagaimana menghindari hal-hal terutama penyakit yang sekarang banyak mungkin naik kondisinya. Ada pilek, sakit kepala, batuk, DB dan lain sebagainya ya. Mungkin bulan-bulan ini yang tidak cukup kondusif ya Pak Sekdes ya, terkait dengan kondisi. Di samping itu juga perubahan cuaca alam sangat ekstrim. Kita pahami jam segini sudah mulai mendung, sebentar lagi mungkin sudah turun hujan. Nah, kembali di topik awal Pak Sekdes, publik bagan kita itu sudah disapa dari masyarakat kita di Kabupaten Karangasem. Mudah-mudahan tetap waspada, jaga diri bila akan ada acara di luar rumah, karena tidak kita bisa terka dan kita bisa ketahui bahwa di luar rumah nih banyak hal dan bencana yang akan terjadi. Nah demikian. Di awal kita berbicara pada topik niki Pak Sekdes, kita ingin memahami tentang selama ini mungkin oleh masyarakat Karangasem dan juga di kita di Dinas Sosial P3A BPKB memahami tentang keberadaan masyarakat ekstrim kita. Nah, kira-kira mengurai tentang kondisi masyarakat ekstrim, coba Pak Sekdes berikan gambaran agar masyarakat kami juga paham, masyarakat kita juga bisa paham apa sih itu kok ada sampai kemiskinan ekstrim dan seperti apa programnya. Nah, niki silakan Pak Sekdes berikan informasi kepada masyarakat. Terima kasih Pak Mang. Terkait kemiskinan ekstrim, kita awali dulu dengan kenapa ada miskin ekstrim? Apa itu miskin ekstrim? Seperti apa binatang itu ya? Binatang kemiskinan ekstrim itu gitu ya. Miskin ekstrim itu adalah kondisi di mana kesejahteraan masyarakat kita di Kabupaten Karangasem masih berada di bawah garis kemiskinan.
ekstrim di mana penghasilan masyarakat itu setara masih sekitar 11.000 sampai 12.000. Nah, itu. Jadi yang dipakai acuan dalam menentukan standarisasi kemiskinan ekstrim itu pendapatan beliau ya Pak ya, pendapatan KPM kita gitu ya. Masih pakai pendapatan, walaupun masih kita ketahui masyarakat kita memang benar, yang ekstrim itu memang keberadaan mereka tentu WC tidak ada, rumah tidak ada, baik kondisi lingkungannya terutama tentang perumahan apalagi berbicara sandang, apalagi berbicara pangannya mereka ya. Inilah yang dipakai acuan dalam menentukan itu masuk kategori ekstrim dah gitu ya. Nah, kemudian di tahun 2022 miskin ekstrim kita ada sekitar 6.339. Waduh, banyak banget ini Pak Sekdes. Ya, jadi tugas tanggung jawabnya Pak Sekdes sendiri bagaimana itulah nih? Tanggung jawab kita sebagai aparatur negara, gimana caranya 6.339 ini agar bisa kita entaskan, agar bisa kita kalau bisa zero. Karena 2024 ini instruksi presiden bahwa itu harus zero. Artinya harus titik nol Pak ya, artinya tidak ada lagi kategori-kategori itu. Nah ini kan tidak mudah Pak Sekdes. Melakukan proses pemberdayaan ini tidak mudah, tidak semudah apa membalikkan telapak tangan dan memencet kaca kita akan dapatkan hasilnya, tetapi ini perlu perjuangan. Nah kira-kira strategi stepnya seperti apa Pak Sekdes untuk menuntaskan ini yang 6.000, sekian itu 6.339 ini. Itulah makanya perintah dari pimpinan dalam hal ini Bapak Bupati, Bapak Wakil Bupati, bahwa gimana caranya 2024 ini miskin seperti tadi zero dan nol. Nah di sanalah kita tentu di bawah komando koordinasi komando dikoordinir oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Bapeda Kabupaten Karangasem. Kita OPD terkait bergerak di 2023, kita bergerak melakukan verifikasi dan validasi data di lapangan. Jadi langkah pertamanya kita bawa punya 6.000, sekian itu harus melalui tata cara. Langkah yang pertama adalah bagaimana kita memverifikasi data itu. Jangan sampai yang sudah meninggal masuk, yang kadang sudah pindah daerah juga masuk di situ dibilang katanya. Nah ini yang perlu dilakukan verifikasi Pak Sekdes. Jadi di situ tahapannya biar dipahami oleh masyarakat kita di Karangasem. Jangan sampai ujung-ujung kok saya tidak bisa masuk, kenapa? Oh ini ada pilih kasih dan lain sebagainya. Padahal tugas dari kita itu adalah bagaimana melakukan ini yang sebenarnya. Tidak ada istilahnya tebang pilih di sana Pak Sekdes ya. Ya kira-kira langkah selanjutnya setelah dilakukan verifikasi apalagi tahapannya? Verifikasi itu, ini dari verifikasi dulu kita ke lapangan dari 6.339 KPM itu kita ke lapangan telusuri semuanya. Kita ada beberapa OPD yang terkait, kita ada yang mengecek rumahnya, ada yang mengecek penghasilannya, semua kita telusuri dengan ke lapangan. Ya berarti itu acara ngerombo, kita punya kegiatan ya Pak ya. Nah, provinsi kan juga punya acara ngerombo namanya ya. Kalau kita ngerembe itu bagaimana kita cari tahu tentang 6.000, sekian supaya ini zero waste ya. Silakan coba yang selanjutnya Pak. 6.339 ini setelah dilakukan verifikasi lapangan, ternyata kita hanya mendapatkan 48 KPM. Loh, 48. Bisa drastis sekali. Dari sekian itu termasuk saya juga ikut. Iya. Ini kerja yang tidak mudah Pak Sekdes. Kerja yang tidak mudah. 6.000, sekian menjadi 48. Bayangkan masyarakat Karangasem yang kena di pendataan itu. Jadi hari ini kita kupas tuntas dengan Pak Sekdes. Kenapa itu harus kita lakukan, seperti apa, dan yang termasuk 48 tadi akan disampaikan oleh Pak Sekdes lagi sebentar. Ya, silakan Pak Sekdes untuk lebih lanjut. 48 itu juga kita masih lakukan lagi verifikasi lapangan dan lain sebagainya, sehingga ketemulah data kita jadi 24 lagi. Artinya dari awal
setelah verifikasi yang ini kita istilahkan jadi peras lagi, santannya semakin sedikit, diperas lagi, santannya semakin sedikit, ternyata realnya hanya ada 24 kpm, KK. Ya, 24 KK. Nah, kira-kira dari 24 itu kita urai ada di posisi mana nih Pak Sikdes? Biar masyarakat juga tahu. Biar juga tahu bahwa misalnya ada di Serayu sekian, di Kubu sekian, di kota sekian, di Selat sekian. Nih yang harus dipahami oleh masyarakat. Saya berarti tidak masuk di KK ekstrem itu. Nah, sekarang inilah kita sampaikan dengan Pak Sikdes ya. Data-data 24 KK ini mana-mana di desanya Pak Mang, saya belum lihat. Mungkin kita bisa mungkin yang jelas itu di Kubu ya Pak ya. Nah, di Kubu, Pak. Kantung kemiskinan tinggi kalau kita pahami secara general itu ada di Kubu. Yang kedua mungkin masyarakat kota, terutama di daerah marginal, di daerah Seraya Timur, Seraya Barat, Seraya Tengah. Sudah itu ada di Manggis mungkin beberapa. Manggis ada satu ya. Ada satu ya. Sudah itu di Selat dan di Bebandem kecamatannya itu ada satu juga ya yang terurai, kalau tidak salah di Manggis dan di Abang, terutama di daerah marginal itu di daerah Bunutan Pak Sikdes. Ya itu, itu mungkin beberapa yang sudah disampaikan oleh Pak Sikdes. Mudah-mudahan harapan kita hari ini teman-teman dan seluruh masyarakat Kabupaten Karangasem dengan adanya Beblik Bagan ini bisa paham dan bisa tahu, dan kita mengedukasi masyarakat kita agar memahami tentang apa sih itu kondisi masyarakat ekstrim gitu. Dari sekian 24 ini Pak Mang, gimana di 2024 ini kita jadi zero, malah harus kita di akhir tahun 2024 arahan pimpinan sudah tidak ada lagi miskin ekstrim. Nah, itulah kita ada satu program program dari Dinas Sosial yang diberikan kepada masyarakat 24 ini, sehingga di akhir tahun ini sudah tidak ada lagi masyarakat yang ekstrim. Luar biasa. Tapi mereka tetap kemiskinannya. Luar biasa sahabat semuanya di Kabupaten Karangasem, sahabat Dinsos semuanya, kita informasikan bahwa di tahun 2024 melalui deklarasi yang dipimpin oleh Pak PJ Wakil Bupati dideklarasikan bahwa kemiskinan ekstrim di Kabupaten Karangasem sudah zero waste ke titik nol. Luar biasa. Terima kasih. Ini perlu acungan aplaus dan jempol bagi OPD kita Dinas Sosial bahwa sudah melakukan uraian data yang begitu detail. Sekarang pertanyaan yang lebih sentrik lagi Pak Sikdes. Dalam penanggulangan ke nol zero waste itu kira-kira apa program yang bisa secara sustainability atau memang yang sifatnya spontanitas yang dilakukan oleh dinas? Silakan Pak Sikdes. Program-program kita itu ada di Dayasos. Berarti di bidang itu yang ada Pak. Bidang ada program kita tuh memberikan sembako ya. Sembako kepada 24 KK ini. 24 KPM ini. Kemudian ada juga dari donasi. Donasi dari UPD, dari perangkat daerah yang itu dikumpulkan, kita berikan kepada yang 24 yang harus kita tuntaskan. Ya. Artinya Niki yang disupport, teman-teman yang disupport yang termasuk di kategori yang harus dihapuskan itu paket sembakonya. Paket sembakonya di situ yang namanya paket jelas berisi berbagai jenis barang. Yang pertama ada beras, ada sarimi, ada minyak, gula dan lain-lain sebagainya, itu dikemas menjadi satu paket. Dan juga ada acaranya yang disampaikan oleh Pak Sikdes tadi, yaitu Cala Ngerembo, ya ini donasi dari berbagai OPD dan malahan ASN dikumpulkan untuk berdonasi dengan saudara-saudara kita yang masuk di kategori yang ekstrim yang sekarang kita akan tuntaskan. Nah, kira-kira tadi kita berbicara tentang sustainability, keberlanjutan program Pak Sikdes. Ke depan kira-kira seperti apa? Di tahun 2005 kita seperti apa? Karena kita kan masih ada ekstrimnya hilang tetapi miskinnya masih. Nah, ini bagaimana kita melakukan
kita tidak hanya di tataran untuk miskin ekstrim aja, Pak Mang. Di tataran miskin juga kita ada, istilahnya kita di dinas sosial ada SPM, standar pelayanan minimal, itu yang juga mengisyaratkan ya, mengisyaratkan kepada masyarakat, bukan hanya yang miskin aja. Misalnya miskin itu kan bukan hanya masyarakat, tapi ada juga lansia, ada disabilitas, ada anak-anak yang itu juga kita sasar di 2000. Itu bukan hanya di tahun 2024. Kita sudah dari mungkin dari tahun-tahun sebelumnya sudah kita sampai sudah kita lakukan dengan berbagai tindakan program ke depan. Di tahun 2025 ini kita juga akan laksanakan hal-hal seperti itu, sehingga bagaimana meringankan beban masyarakat kita yang miskin ini sehingga mereka bisa mencukupi kebutuhannya. Itu yang kita laksanakan. Ini sekali lagi bukan pekerjaan mudah ya, bukan pekerjaan mudah. Persoalan tuntas menuntas ini bukan persoalan mudah, tetapi bagaimana kita memiliki empower untuk melakukan itu dengan seluruh komponen stakeholder, terutama petugas dan pegawai kita di Dinas Sosial DP3A yang di 2 bidang ya Pak ya. Ada bidang EASOS dan ada bidang RTP ya. Di 2 bidang ini kan inten berkaitan sekali Pak Nge. Mungkin ada datanya, ada pemberdayaannya, ada pengulangan masalah bencananya dan lain sebagainya ya. Tetapi di tahun 2023 sampai 2024 kita juga di Kabupaten Karangasem disibukkan oleh kondisi stunting Pak Naneki. Berbicara tentang stunting kan berbicara tentang kemiskinan dan menimbulkan dampak terhadap perkembangan tumbuh kembang generasi muda yang berikutnya yang akan lemah kalau itu mengalami kondisi stunting. Nah, kira-kira menurut Pak Sikdis, pemahaman kita tentang kondisi stunting ini kan masih kurang kita di masyarakat Pak Sikdis. Kira-kira edukasinya seperti apa? Stunting itu Pak Mang yang selama ini kita ditemui di masyarakat ya, terutama bayi balita itu yang kurang gizi. Kemudian terutama yang menjadikan patokan adalah panjangnya, tingginya anak itu. Kalau kurang dari standar dianggap stunting, mengalami stunting. Yang dia manatkan dari Kemenkes ya. Ada standarnya itu. Ada standarnya. Makanya kalau anak itu panjangnya kurang dari yang standar yang ditentukan oleh Kemenkes, berarti ini mengalami kondisi stunting. Ya mungkin itu juga bisa dideteksi dari kondisi hamil ya, dari bumilnya nih ya Pak Sidis ya. Mungkin di situ tidak telaten orang tuanya memeriksakan bumilnya, atau mungkin jarang ke puskesmas, sudah diambau harus timbang, ini tidak dilakukan ya. Di samping juga tadi seperti ceritanya Pak Sidis, kita punya SPM, standar pelayanan minimal ya. Minimalnya itu ya sesuai dengan SOP yang ada di ketentuan masing-masing OPD. Jadi tentang stunting ini lebih banyak nanti akan diurai dengan kabitnya BPKB ya, yang di KB ya. Lebih teknis ya nanti. Lebih teknis ya. Nanti mohon izin Pak Sekdes juga hari ini kita akan coba nanti berbicara dengan Pak Kabit di KB supaya sekarang juga imbauan dari pusat kita harus nol juga stunting itu gitu. Kabupaten Karangasem kan sudah di Pak Sekdes ya. Sudah menurun ya. Sudah drastis sampai mendapatkan predikat tentang Nugraha ya. Nugraha bahwa kita paling utama menyelesaikan tentang stunting tersebut. Nah, ini luar biasa. Stunting kita sudah di bawah. Artinya ketentuan Kemenkes Nah, ini luar biasa sekali teman-teman, sahabat Dinsos semuanya dimanapun berada. Hari ini dengan berbincang dengan Pak Sekdes, kita coba mengurai terhadap kondisi, mengeksplorasi tentang kondisi dinas sosial yang sudah melakukan berbagai bentuk program, namun kadangkala mungkin itu belum dirasakan oleh masyarakat keseluruhan. Nah, kira-kira di himbauan terakhir Pak Sekdes tentang kita di kondisi sosial P3A juga terkait dengan UPT dan lain sebagainya, Punapi Pak Sekdes, silakan. Terima kasih Pak Mang. Terkait kita, karena kita dinas sosial ini ada ada gabungan dari 3 OPD Pak Mang. Besar nih Pak, cukup besar. Kita
dinas sosialnya cukup besar. Ya. Kemudian ngurusi tentang masyarakat di sini, terutama masyarakat miskin. Ya. Nah, bagaimana kita secara bergandengan tangan, kita bersama-sama, karena masyarakat kita lumayan yang miskin masih banyak. Gimana kita membuat masyarakat kita itu ke depannya membantu masyarakat, memberikan bantuan kepada masyarakat sehingga masyarakat bisa terkurangi bebannya. Nah, Iya. itu bukan pekerjaan mudah, Pak Mam. Tentu itu kita harus bersama-sama, baik dari lintas sektor, lintas OPD, karena pekerjaan yang namanya menurunkan kemiskinan tidak bisa kita kerjakan sendiri. Kita harus secara bersama-sama bergandengan tangan sehingga masyarakat Karangasem bisa ke depan menjadi lebih baik. Itu, Pak. Oke, sahabat Dinsos, apa yang menjadi tagline terakhir dari Pak Sekdes? Mudah-mudahan masyarakat kita memahami dan teredukasi persoalan kemiskinan, persoalan stunting, persoalan kemiskinan ekstrim, kekerasan terhadap perempuan dan anak, keterlantaran, disabilitas, ODGJ yang paling sering orang linglung. Nah, niki Pak Sekdes tidak mudah yang harus kita, apalagi dengan kondisi normal juga kita tidak mudah, apalagi ngurus orang yang tidak normal, di abnormal niki yang perlu betul-betul uratian kita, kondisi kita, supaya betul-betul kita memahami bekerja di dinas sosial itu lebih banyak harus memberikan pelayanan, terutama di pelayanan dasar. Jadi demikian sahabat Dinsos hari ini. Mungkin ada pesan terakhir dari Pak Sekdes terhadap kata-kata indah hari ini, mungkin Pak Sekdes yang lebih kita berikan kesan kepada masyarakat kita. Silakan Pak Sekdes. Terima kasih. Dinas sosial adalah dinas yang siap melayani masyarakat, dan dinas sosial hadir untuk masyarakat. Terima kasih, Pak Mam. Dengan berapi-api dan semangat Pak Sekdes ini, mudah-mudahan harapannya Pak Sekdes bisa terwujud di tahun yang akan 2025 masih hanya kupasan sebentar lagi. Astungkara bisa berjalan dengan baik. Demikian di acara kita hari ini dengan Pak Sekdes Pak Nyoman Sudiatmike di Dinas Sosial P3A BPKB. Hari ini sudah kita coba mengedukasi masyarakat, mudah-mudahan ada manfaat dan pikenohnya. Tetapi kata terakhir dari kami, beja-bejana kang lali luweh beja kang eling lawan waspada di zaman seperti sekarang ini. Demikian Pak Sekdes, terima kasih. Astungkara bisa berjalan dengan baik hari ini. Selamat dan semangat menunaikan Hari Raya AKSN dan ADI serta Hari Raya Ibu di Dinsos P3A BPKB. Terima kasih. Kita mundur diri dan kita tutup dengan Prama Santi. Om Santi 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 Om. Terima kasih.